Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Saudara-saudara sekalian, apabila kita perhatikan atau kita kaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, maka yang dapat kita petik dari firman Allah tersebut adalah bahwa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keutamaan atau manfaat yang sangat besar, karena harta dan anak-anak yang begitu memiliki peranan atau posisi di dalam kehidupan kita itu tidak boleh memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hendaknya harta-harta tersebut mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula anak-anak kita. Makanya saudara-saudara sekalian, di dalam dunia tasawuf, orang yang mendalami ilmu tasawuf, maka harta yang dia peroleh, maka dia gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan agamanya, yaitu seluruh harta yang dia dapatkan, yang dia gunakan, semuanya tertuju semata-mata untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada harta yang lebih, maka dia sedekahkan atau dia sumbangkan ke tempat-tempat yang dapat mendorong orang yang memakainya juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula anak-anak juga sangat diutamakan untuk mendorong kita atau mendorong orang-orang sufi tersebut untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendidiknya dengan benar, mendidiknya ke jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mendidik mereka memperbanyak ibadah, berlaku lurus, menjalankan agama sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama-ulama kita. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, harta, anak-anak atau istri-istri yang kita miliki, jangan sekali-kali itu yang menggoyahkan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malah larut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia mereka atau nafsu-nafsu yang tidak terarah kepada masalah akhirat, maka itu yang menghancurkan kita dan anak-anak kita atau keluarga kita. Maka yang harus kita pastikan bahwa semuanya harus mendukung
daripada pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, maka dia tidak akan pernah menginginkan harta itu membuatnya dia kaya. Karena bagi orang-orang tasawuf, dia tidak akan pernah menolak kekayaan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah mengejar yang namanya kekayaan. Namun apabila itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia baru menerimanya dengan catatan bahwa dia akan mengarahkannya untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini, saudara-saudara sekalian, itulah yang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang yang tidak mendalami ilmu tasawuf. Mereka malah terlena dengan nikmat berupa harta benda dan anak-anak yang diberikan Allah. Mereka berbangga-bangga, menumpuk-numpuk harta, menyanjung-nyanjung keturunan yang memiliki posisi yang baik dalam hal keduniaan. Itulah yang terjadi sekarang. Mereka tidak memikirkan bahwa semua itu hanyalah sementara dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita harus senantiasa berhati-hati atau berjaga-jaga, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi menurut ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan. Bagaimana kita tidak merugi? Karena harta dan anak-anak itu malah menjerumuskan kita. Kita terjerumus karena kita yang memang tidak atau teledor di dalam mengendalikan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita harus senantiasa memperbanyak ibadah, memperbaiki zikir, mendidik keluarga kita dengan baik, mencari rezeki halal. Itu semua akan mendukung kita bagaimana kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila hal itu tidak kita lakukan, maka lupa atau tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala itu akan sangat mudah terjadi. Dan hal inilah kelupaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sumber daripada segala kesalahan, sumber daripada segala keburukan atau dosa-dosa. Maka marilah kita, saudara-saudara sekalian, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita menjadi manusia yang beriman, manusia yang memiliki harta dan anak-anak serta keluarga yang terarah, yaitu menuju kepada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.